Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marina Dewi, Miranda Agustina, Nur Hidayah, Nurul Dia Azhari, dan Tri Rahayu akan menjelaskan video tentang memahami sifat dioda semikonduktor sebagai sebuah komponen aktif, mengukur, menggambarkan, dan menginterpretasi kurva arus dan tegangan dioda semikonduktor. Nama Tri Rahayu, NPM 1911090250. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat dioda semikonduktor. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyearahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P di mana elektron yang terkandung lebih sedikit. Dan katoda adalah elektron yang terhubung dengan silikon jenis N di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Pertemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu perbatasan yang disebut P-N Junction. Selanjutnya, cara kerja dioda. Secara sederhana, cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased, diberikan tegangan positif atau forward bias, dan tegangan negatif atau reverse bias. Selanjutnya ada kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik dengan daerah P-N junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Selanjutnya ada kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang terjadi penghalangan aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau N-tipe yang diberikan tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda atau P-tipe yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Jenis-jenis dioda dan fungsi dioda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dioda dibedakan menjadi beberapa jenis dan berdasarkan karakteristik dan fungsi. Jenis-jenis dioda dan aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu P-N junction dioda. Dioda standar yang terdiri dari susunan P-N yang memiliki cara kerja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dioda jenis ini adalah dioda yang umum digunakan di pasaran dan disebut juga dengan dioda generik.
sebagai penyearah arus. Yang selanjutnya yaitu light emitting diode atau LED. Saat dialiri arus forward bias, LED akan mengeluarkan cahaya. LED ini umum digunakan sebagai alat penerang dan beberapa jenisnya digunakan untuk menggantikan lampu fluorescent. Yang selanjutnya yaitu laser diode. Diode jenis ini juga menghasilkan cahaya, namun cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koheren. Aplikasi diode laser adalah perangkat pembaca CD dan DVD dan laser pointer. Yang selanjutnya yaitu fotodiode. Fotodiode dapat menghasilkan energi listrik apabila daerah PN junction disinari. Umumnya fotodiode dioperasikan dalam server bias, sehingga arus yang kecil akibat cahaya dapat langsung terdeteksi. Fotodiode digunakan untuk mendeteksi cahaya atau fotodetektor. Yang selanjutnya, GaN diode. GaN diode adalah jenis diode yang tidak memiliki PN junction, melainkan hanya terdiri dari dua elektroda. Diode jenis ini dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Yang selanjutnya yaitu Barrett diode. Barrett yaitu Barrier Injection Transit Time diode adalah jenis diode yang bekerja dengan prinsip emisi termonik. Nah, diode ini digunakan untuk memproduksi sinyal gelombang mikro dengan level draw yang rendah. Yang selanjutnya itu adalah tunnel diode. Tunnel diode adalah diode yang bekerja memanfaatkan salah satu fenomena mekanika kuantum yang tunneling. Tunnel junction digunakan sebagai salah satu komponen pada osilator, penguat atau pencampur sinyal, terutama karena kecepatannya bereaksi terhadap perubahan tegangan. Dan yang selanjutnya yaitu backward diode. Backward diode memiliki karakteristik serupa dengan tunnel. Perbedaannya terletak pada sisi yang diberi doping lebih rendah dibanding sisi yang berlawanan. Perbedaan profil doping ini membuat backward diode memiliki karakteristik tegangan arus yang serupa pada kondisi reverse dan forward. Yang selanjutnya yaitu diode pin diode. Pada diode pin terdapat area semikonduktor interisting tanpa doping yang diletakkan antara P dan N junction. Efek dari penambahan area intrinsik tersebut adalah melebarnya area depresi yang membatasi pergerakan elektron, dan halaman ini digunakan untuk aplikasi pensinyalan atau switching. Yang selanjutnya yaitu Schottky diode. Pada Schottky diode diberikan tambahan metal pada cuplikan permukaan bagian tengah semikonduktor. Karakteristik yang menjadi keunggulan diode ini adalah tegangan aktivitas rendah dan waktu pemulihan yang sangat singkat. Nah, diode ini sangat umum digunakan untuk rangkaian elektron berfrekuensi tinggi sebagai perangkat-perangkat radio dan gerbang logika. Yang selanjutnya yaitu step recovery diode. Bagian semikonduktor pada diode ini memiliki level doping yang secara gradual menurun dengan titik terendah di junction. Modifikasi ini dapat mengurangi waktu switching karena muatan yang ada pada daerah junction lebih sedikit. Aplikasi dari semikonduktor ini adalah
pada alat-alat elektronika frekuensi radio. Yang selanjutnya yaitu vektor diode. Diaplikasikan pada mode referensi biasa dengan lapisan penghalang yang dapat berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikan. Nah, hal ini membuat diode ini seolah-olah merupakan salah satu kapasitor. Yang terakhir yaitu Zener diode, memiliki karakteristik khusus yang menginginkan efek backdown saat reverser biasa. Diode ini dapat menghasilkan tegangan yang tepat dan umum digunakan sebagai penghasil tegangan atau referensi di rangkaian elektronik. Yang selanjutnya yaitu adalah contoh soal dan penyelesaian. Nah, contoh soalnya yaitu memperoleh arus diode. Pakailah pendekatan kedua untuk memperoleh arus diode pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita ketahui yaitu tegangan jatuh diodenya sebesar 0,7 V. Nah, pada rangkaian terlihat bahwa diode dalam forward biasa tegangan pada tahanan yaitu VR sama dengan 10 V dikurang 0,7 V sama dengan 9,3 V. Jadi, cara mencari arus diodenya adalah I sama dengan 9,3 V dikurang per 5 k ohm, yang itu hasilnya adalah 1,86 mA. Kemudian mengukur, menggambarkan, dan menginterpretasi kurva arus. Teori yang berkaitan dengan atom pada semikonduktor yang digunakan pada perangkat dioda dan transistor adalah atom silikon dan germanium. Atom silikon dan germanium adalah tipe dari bahan semikonduktor. Kedua atom ini mempunyai 4 elektron valensi. Atom silikon mempunyai 14 proton pada intinya, sebagaimana ditunjukkan gambar A. Kemudian atom germanium mempunyai 32 proton, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar B. Elektron valensi pada germanium terletak pada kulit keempat, sedangkan elektron valensi atom silikon terletak pada kulit ketiga yang menyelimuti intinya. Elektron valensi atom germanium lebih tinggi tingkatannya daripada silikon. Oleh karena itu, atom germanium memerlukan penambahan energi yang kecil untuk melepaskan elektron. Pada suhu tinggi, atom germanium tidak stabil sehingga membuat atom silikon lebih banyak digunakan sebagai bahan semikonduktor. Selanjutnya, atom bonding. Atom bonding adalah atom-atom dalam struktur kristal yang diadakan untuk diatur oleh ikatan kovalen yang diciptakan oleh interaksi elektron valensi setiap atom. Potongan padat silikon merupakan bahan kristal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa atom silikon berada di posisi yang berdekatan untuk membentuk suatu kristal silikon. Kemudian konduksi elektron dan Holes. Pada gambar 16.3 menunjukkan diagram band untuk suatu kristal silikon murni dengan atom unexit. Berdasarkan gambar tersebut tidak ada elektron pada pita konduksi. Pada gambar 16.4 menunjukkan pembentukan pasangan elektron dalam sebuah kristal silikon. Berdasarkan gambar tersebut, elektron pada pita konduksi adalah elektron bebas. Nama Nur Hidayah, NPM 1911090240 akan menjelaskan kurva karakteristik dioda. Pada gambar 16.16 adalah grafik tegangan dioda versus saat ini.
dikenal sebagai kurva karakteristik 6. Kuadran kanan atas grafik mewakili kondisi forward bias seperti yang Anda lihat. Ada sangat sedikit maju saat ini. Untuk tegangan maju di bawah potensi penghalang. Sebagai tegangan maju mendekati nilai potensial penghalang 0,7 volt untuk silikon. Saat ini mulai meningkat setelah tegangan maju mencapai potensi penghalang. Meningkat secara drastis saat ini dan harus dibatasi oleh sebuah resistor seri. Tegangan melintasi dioda forward bias tetap kurang lebih sama dengan potensial penghalang. Kurva karakteristik dioda maju 6 dapat diplot pada osiloskop menggunakan rangkaian yang ditunjukkan di bawah. Channel saya merasakan tegangan melintasi dioda dan saluran dua indera sinyal yang sebanding dengan saat ini. Ruang lingkup harus dalam modus sinyal. Generator menyediakan gigi gergaji 5 VPP atau gelombang segitiga pada 50 Hz dan tanah yang tidak boleh sama dengan lingkup tanah. Channel 2 harus dibalik untuk kurva ditampilkan untuk menjadi benar berorientasi. Selanjutnya, simbol dioda. Pada gambar 16.17 menunjukkan struktur dasar dioda dan simbol skema standar tujuan utama dioda. Kepala panah pada simbol yang ditunjukkan merupakan lawan dari aliran elektron. Dua ujung utama adalah anoda dan katoda. Anoda adalah bagian P dan katoda adalah bagian N. Anoda positif karena pengaruh dari katoda. Dioda mengalami bias maju atau arus mengalir dari katoda ke anoda yang ditunjuk ketika anoda negatif karena pengaruh dari katoda. Dioda mengalami bias mundur seperti yang ditunjukkan pada gambar 16.17 dan arus tidak mengalir. Resistor tidak dibutuhkan dalam bias mundur tetapi ditunjukkan sebagai konsekuenan dan pada gambar 16.17 dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar A menunjukkan dasar struktur dan simbol dioda mundur. Pada gambar B merupakan bias maju dan gambar C bias. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan resistansi DC dari dioda berdasarkan kurva gambar di bawah ini. Yang pertama, arus dioda sama dengan 2 ampere. Yang kedua, arus dioda sama dengan 20 ampere. Dan yang ketiga, beda tegangan pada dioda adalah min 10 volt. Penyelesaian dapat dilihat pada gambar. C. Tegangan dioda semikonduktor. Tegangan Q-in atau VY ini kira-kira sebesar 0,2 volt untuk dioda germanium dan 0,6 volt untuk dioda silikon. Dengan pemberian tegangan baterai sebesar ini, maka potensial penghalang pada persambungan akan teratasi, sehingga arus dioda mulai mengalir dengan cepat. Hubungan arus dioda dengan tegangan dioda dapat dinyatakan dalam persamaan matematis yang dikembangkan oleh Shockley, yaitu di mana arus dioda atau ampere sama dengan arus mundur per konstanta dikali tegangan ekivalen temperatur. Harga arus jenuh mundur suatu dioda dipengaruhi oleh temperatur, tingkat doping dan geometri dioda, dan konstanta N tergantung pada
kata Boltzmann, yaitu nilainya 1,381 dikali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. T sama dengan temperatur mutlak atau Kelvin. Q sama dengan muatan sebuah elektron yang bernilai 1,602 dikali 10 pangkat 19 Celcius. Pada temperatur ruang 25 derajat Celcius atau